Memang anak kecil harus diserahkan kepada Tuhan dari saat dia masih kecil, sehingga kehidupan ini nanti dewasanya selalu dalam naungan Tuhan Yesus Kristus. Saudara, hari ini firman Tuhan seperti tadi saya katakan bahwa kita ini jadi manusia Allah. Saudara, kita kadang-kadang nggak sadar bahwa kenapa Paulus sampai mengatakan, hai engkau manusia Allah. Berarti di dalam diri kita adalah Allah, dan kita mempunyai sumber potensi kemungkinan apa saja kita bisa lakukan, karena Tuhan sendiri datang untuk memenuhi kebutuhan kita, baik jasmani, baik rohani. Rohanilah yang paling penting untuk kita simak dan untuk kita taati, kita pelajari, kita turuti kebenaran firman Tuhan. Berkatnya selalu berlimpah. Jadi saudara, Tuhan sumber berkat. Jangan cari berkatnya, cari sumbernya. Kalau sumbernya sudah dicari berkat, berkatnya otomatis akan terkelola sendiri. Jangan kita kelola berkat Tuhan, cari sumbernya, baru berkatnya itu terkelola di dalam kita. Jadi kita jangan mengandalkan kekuatan kita sendiri. Jadi firman Tuhan mengatakan dalam 1 Timotius 6 ayat 11-12. Coba kita lihat. Tolong aja, harus pun dibacakan aja. Tapi yang suaranya gede. Ya. 1 Timotius pasal 6 ayat 5. Ayat 11 dan 12. 1 Timotius 6 ayat 11. Ayat 5 kan? 1 Timotius pasal 6 ayat yang ke-11. Tetapi engkau hai manusia Allah, jauhilah semuanya itu. Kejarlah keadilan, ibadah, kesetiaan, kasih, kesabaran, dan kelembutan. 12. Bertandinglah dalam pertandingan iman yang benar dan rebutlah hidup yang kekal. Untuk itulah kau telah dipanggil dan telah kau ikrarkan ikrar yang benar di depan banyak saksi. Coba saudara, Paulus yang tadinya hidupnya amburadul, yang tadinya dia pikir kalau bunuh orang-orang Kristen, bunuh pengikut Tuhan, dia akan dapat pahala. Itu sampai sekarang ajaran itu masih diteruskan. Tapi di sini dia setelah dia bertobat menerima Tuhan Yesus menjadi Tuhan dan Juru Selamatnya, berubah pikirannya. Tapi hai engkau manusia Allah. Saudara, kita ini benar-benar manusia Allah. Yesus Allah dari manusia. Kalau kita tadinya hanya boneka daging, masuk kuasa Allah dalam diri kita. Jadi kita ini sebenarnya manusia Allah yang hidup di bumi ini. Jadi maksudnya supaya kita memenuhi panggilan Tuhan seperti dikatakan di dalam kitab Kejadian, beranak cuculah kamu, penuhilah bumi. Jadi penuhilah bumi dengan kuasaku, dengan kekuatanku, dengan jalur jalan yang aku sudah sediakan. Tapi manusia menjadi amburadul. Dia tidak lagi mengakui Tuhan, bahkan tidak menuruti perintah Allah. Banyak negara Eropa yang sudah tidak lagi mengakui Tuhan. Mereka mungkin sudah pindah agama, yang mereka lihat agama yang lain yang lebih enak. Jadi di sini kita lihat, hei engkau manusia Allah, dalam dirimu ada Allah. Jadi potensi apapun juga, kekuasaan, kemampuan, semua udah disediakan buat kamu. Sebab Tuhan Yesus mengatakan, ya, pencuri datang hanya untuk membunuh, membinasakan, mencuri. Tapi aku datang supaya engkau mempunyai hidup. Hidup dalam segala kelimpahan. Coba dilihat Yohanes 10 ayat 10. Tolong dipantau, saudara. Jadi kita lihat di sini apa sebetulnya. Nah, di situ
Apa itu? Dan Yohanes pasal 10 ayat 10. Dan Tuhan mengacaukan mereka. Allah. Yohanes ini Yosua. ya ini Salah makan enggak? Enggak. Yohanes pasal 10 ayat 10. Pencuri datang hanya untuk mencuri dan membunuh dan membinasakan. Aku datang supaya mereka mempunyai hidup dan mempunyainya dalam segala kelimpahan. Itu keinginan Tuhan. Saudara mau hidup kelimpahan, hanya ikuti aja. Dan di dalam diri saudara ada Allah yang berkuasa atas diri kita. Susah payah tidak akan menambahkan. Dikatakan berkat Tuhan yang buat kita menjadi kaya. Susah payah tidak akan menambahin. Saudaraku, benar saudara. Ya, jadi semua Tuhan. Kemarin saya sudah bersaksi. Saya sakit, duitnya nggak ada, masuk rumah sakit, stroke, biayanya besar. Tapi begitu esok harinya Tuhan kirim orang untuk bayar DP, saudara. Jadi di situ saya lihat saya tidak punya asuransi. Umur sudah 73, asuransi sudah nggak terima. Hari berikutnya ditambah 20 juta, 15 juta, 30 juta, 30 juta, semua tercover. Apa yang tak pernah saya pikirkan, itu yang Tuhan berikan. Demikian juga saudara. Saudara seringkali mungkin di dalam usaha mau bayar terlambat ini bagaimana nih? Ada saja jalannya. Tapi kita harus berusaha, berjuang saudara. Jadi siapakah kita? Jangan lihat berapa masalah saudara. Siapa lawan saudara? Siapa yang ikut mencederai saudara? Lihat siapa yang menyertai saudara. amin. Saudara coba lihat Raja Daud. Daud sebelum jadi raja, dia nggak lihat segedenya apa. Ibarat kata Daud ditempelannya juga hancur loh kepalanya. Tapi dengan ketapel batu yang begitu kecil dilempar kena sininya. Bukan batu yang bisa bikin jadi itu Goliat mati. Tangan Tuhan yang menebrak dia. Batu hanya sarana. Jadi kita lihat semuanya dari Tuhan yang memberikan kita cara jalan keluar dalam setiap masalah. Ya, Tuhan menyertaimu. Itu saudaraku. Jadi jangan lihat persoalan saudara. Siapa yang ada pada saudara? Saudara, kadang-kadang kita bingung. Betul nggak sih ini? Bisa nggak nih? Kadang-kadang saudara ada masuk penjara juga baik. Seorang bapak di Vietnam masuk penjara. Dia bilang, Tuhan apa sih salah? Kenapa aku masuk penjara? Aku tidak punya salah. Tuhan tahu kan? Di penjara dia dimasukin gitu sama bos-bos dari satu. Ada salah satu bos, dia punya usaha. Dia bilang, jangan bilang orang-orang di sini. Tolong kamu selesaikan. Kalau kamu keluar, karena dia keluar duluan. Saudara, begitu dia sudah 1 bulan keluar, dia pergi usaha. Sekarang dia yang pegang jadi bosnya. Ada rencana Tuhan seperti Yusuf di rumah Potifar. Tuhan mau dia jadi orang kedua dari Firaun. Ada proses, saudara. Jadi kalau Tuhan izinkan segala sesuatu terjadi, Tuhan juga yang akan menyelesaikannya. Amin. Sebab Allah beserta dengan kita. Immanuel. Allah beserta dengan kita. Saudara jangan lihat berapa besar masalah Anda. Jadi kemampuan Allah kita yang harus saudara lihat. Tapi seringkali kita lupa, kita khawatir, kita takut. Saudara, itu yang buat kita menjadi bingung. Ya saudara, jadi kekhawatiran itu yang membuat kita menjadi tidak dapat mempergunakan kekuatan Allah. Saudara, coba kita lihat saudara. Di dalam firman Tuhan jelas sekali. Kita dapat melakukan apa yang Tuhan lakukan. Itu udah kepastian saudaraku. Jadi Kolose pasal yang pertama ayat 15. Coba Kolose pertama ayat 15. Tolong Pak Gunawan baca. Kolose pasal 1 ayat 13. 15. Kolose pasal 1 ayat yang ke-15.
Ia adalah gambar Allah yang tidak kelihatan, yang sulung, lebih utama dari segala yang diciptakan. Terus Pasal 16, karena di dalam Dialah telah diciptakan segala sesuatu yang ada di surga dan yang ada di bumi, amin. yang kelihatan dan yang tidak kelihatan, baik singgasana maupun kerajaannya, baik pemerintah maupun penguasa, dan segala sesuatu diciptakan oleh Dia untuk dan untuk Ayat 19. Ia ada terlebih dahulu dari segala sesuatu dan segala sesuatu ada di dalam Dia. Belum 19. Ialah kepala tubuh, yaitu jemaat. Ialah yang sulung, yang pertama bangkit dari antara orang mati, sehingga Ia yang lebih utama dalam segala sesuatu. Karena seluruh kepenuhan Allah berkenan diam di dalam Dia. Segala yang terakhir 19. Segala seluruh kepenuhan Allah, kesanggupan Allah, apa yang ada pada Allah ada di dalam Jesus. Saudara, kita kekurangan apa kalau dilihat di bumi ini? Ya saudaraku, Dia adalah gambar Allah, Dia adalah yang sulung, Dia adalah kepala daripada kita. Dialah yang menciptakan langit dan bumi. Semua langit dan bumi taat kepada Tuhan Yesus. Sekarang, engkau manusia Allah, sebetulnya kalau kita mau mengerti dan kita menyimak dengan sungguh-sungguh, saudara, kita sama seperti Kristus. Sebab apa? Kita adalah Kristus, sama, rohnya sama seperti Yesus. Dikatakan dalam Yohanes 17 ayat 14. Coba lihat, siapakah kita ini? Yohanes 17, 14. Sekali lagi 14. Yohanes pasal 17 ayat yang ke-14. Aku telah memberikan firman-Mu kepada mereka, dan dunia membenci mereka, karena mereka bukan dari dunia, sama seperti aku bukan dari dunia. Saudara ngerti ayat ini? Aku telah memberikan firman-Mu kepada mereka, dan dunia membenci mereka sampai hari ini. Dunia membenci mereka, membenci kita, karena mereka bukan dari dunia. Karena sama seperti aku, kalau diterjemahkan rohnya roh aku, sama seperti aku bukan dari dunia. Roh kita ini bukan roh dunia, saudaraku. Roh yang daripada surga. Allah memberikan kepada roh. Jadi kita sebetulnya manusia rohani yang belajar hidup di dalam jasmani. Sama seperti Yesus adalah roh yang menjadi manusia. Karena di sini ayatnya jelas, Bapa, aku telah memberikan firman kepada mereka, dan dunia membenci mereka, karena mereka bukan dari dunia. Sama, bukan mirip, sama seperti aku bukan dari dunia, aku dari sorga. Roh mereka pun dari sorga semuanya, dari Engkau Bapa. Jadi kita manusia surga yang datang ke dunia untuk hidup di dalam daging. Tapi kebanyakan unsur rohaninya hampir punah. Kita masih melihat segala situasi dalam dunia ini dengan indera jasmani kita, sehingga indera jasmani kita dikacaukan oleh segala situasi yang terjadi. Keuangannya akan diteruskan dipikirkan. Maka Tuhan bilang, cari dulu kerajaan Allah dan kebenarannya, semuanya aku tambahkan kepadamu. Kau jangan begitu mikir dunia mulu. Kau tahu, aku menyertai engkau. Allah beserta dengan kita. Jangan lihat berapa besar masalah kita, persoalan kita. Jangan lihat siapa yang menyertai kita. Itulah yang menjadi pokok kehidupan kita. Amin. Yes. Kita sering kali lihat, aduh gimana ya besok anakku, ya bagaimana nih. Saudara, sampai hari ini saya berterima kasih kepada Tuhan. Tuhan terus membuka, saudaraku, membuka
betul-betul berkat buat saya. Tuhan berkati ini. Jadi saudara cari dahulu. Jadi saya dalam kondisi saya seperti ini, saya stroke, kena lagi jatuh. Saudara, kenapa jadi begitu? Saya harus istirahat berapa lama? 2 bulan atau 3 bulan. Saya menyendiri dan Tuhan banyak memberikan hal-hal yang penting di dalam firman-Nya. Jadi karena saya nggak ada kerjaan, kerjanya apa? Dari pagi ke sore, baca Alkitab, nulis lagi, buat khotbah. Tuhan kasih pada saya lain dengan khotbah-khotbah orang lain. Saudara perhatikan coba. Kalau khotbah saya itu bukan saya menyombongkan dari Tuhan, maaf Tuhan, mendidik, memberikan arah jalan keluar. Dan apa yang Alkitab katakan, disitulah yang saya ungkapkan melalui Tuhan yang berbicara. Itu saudara. Jadi, hai engkau manusia Allah, udah jelas. Hei engkau, Bapak, aku telah memberikan firman-Mu pada mereka. Yesus yang ngomong. Dan dunia membenci, sampai hari ini dunia membenci orang Kristen, saudara. Kenapa? Karena mereka bukan dari dunia. Sama seperti aku bukan dari dunia, Bapak. Aku dari sorga, mereka pun dari sorga. Harusnya di bumi seperti di dalam sorga, tapi di bumi seperti di neraka. Manusia harus hidup seperti yang Allah sudah katakan. Beranak cuculah engkau, penuhilah bumi dengan kuasaku, dengan kemampuanku, dengan hadiratku. Tapi engkau menuruti dunia, jadi susah hidupmu. Tuhan udah sampai Tuhan turun ke dunia menyelesaikan lagi. Upah dosa adalah maut, saudara. Jadi karena adanya hukum Taurat, manusia jadi mengenal dosa. Manusia tidak bisa mengatasi dosa. Harus Yesus yang mengambil alih. Sebetulnya hukum Taurat itu baik dan suci, tapi manusia nggak bisa. Karena ada peraturannya, manusia jadi melanggar. Kemarin saudaraku, saya datang naik mobil ya bersama-sama ini. Saya nggak pakai seatbelt, polisi depan saya panggil. Waduh, gimana nih? Nggak tahu bagaimana saudaraku. Saya berucap, Pak, saya ini pakai tongkat, saya jalan susah lumpuh, jadi nggak pakai seatbelt. Polisi cuma lihat SIM-nya, ya udah jangan benar. Kalau nggak 200.000 mah iya kali. Siapa yang menyertai saya? Saya sudah tahu apa yang akan terjadi, tapi Tuhan tahu. Sampai itu lalu lintasnya, oh iya, itu. Ya udah, supirnya punya SIM, mari saya lihat ada nggak SIM. Jadi supirnya yang disalahin, saya yang salah betulnya nggak pakai seatbelt. Tuhan betul-betul. Jadi nggak kuat duitnya sebagai makan. Iya saudara, diberi bambu kocap, makan sate. Iya, jadi Tuhan itu baik, luar biasa. Ada apa-apa pasti dilindungi. Kalau itu nggak mau, polisi sekarang saudara kalau kasih kocap seatbelt, jalan baik lagi. Saudara, jadi kita lihat saudara, siapa yang menyertai kita. Saudara kalau mau ke gereja doa, Tuhan lindungi kami, mau apa-apa lindungi, anak, cucu, mantu, semua lindungi. Kalau malam berdoa, saudara, pasti Tuhan lindungi. Dengan kita percaya, ucapan kita itu yang akan mendatangkan berkat. Sebab apa saudaraku? Hei engkau manusia Allah, dalamnya ada aku berkuasa atas dirimu. Sekarang kau jangan mengandalkan kekuatanmu, mengandalkan kekuatanku. Aku akan buka jalan. Pencobaan-pencobaan yang kamu alami adalah pencobaan biasa yang tidak melampaui kekuatan manusia. Sebab aku setia, Tuhan. Pada waktu kamu dicobai, kamu tidak bisa menanggungnya. Aku akan buka jalan. Yes. Makanya hanya dia buka jalan saat dia ada jalan. Kalau orang lain, mereka bingung, saudaraku, bagaimana caranya Tuhan bisa buka jalan. Saudara, Yusuf di rumah Potifar itu ada proses. Kalau kita nggak bisa proyek instan, Tuhan aku. Tapi kadang-kadang Tuhan juga buka jalan, proyek instan bisa. Ini hari udah, waduh deadline, Tuhan bayar utang, besok pagi-pagi ada gitu. Yes. Kadang-kadang begitu. Kita tidak tahu, saudaraku. Kayak saya nggak tahu duit dari mana.
masuk aja rumah sakit. Tahu-taunya Tuhan kirim orang. Tuhan nggak kirim duit dari langit, gabruk begitu. Saya bisa pingsan. Kalau duit datang ngegabrukkan begitu dari langit. Kan Tuhan pakai orang. Dengar saya. Ya, saya sebagai hamba Tuhan, begitu masuk rumah sakit, besok udah ratusan orang yang tahu. Pada datang sampai rumah sakit bingung. Ini orang siapa? Orang kaya kali. Datang terus-terusan 20, 10. Gak taunya cuma pendeta. Gitu. Hei engkau manusia Allah, engkau sakit. Allah tahu dalam dirimu. Saudaraku. Jadi saya kumpul-kumpul kemarin ini dengan hamba-hamba Tuhan senior. Saya baru tahu banyak juga yang pada sakit stroke. Tapi baik, saya ini udah baik, cuma jatuh. Kurang hati-hati sendiri. Minyak dari dia saya pakai minyak, saya berdiri jatuh. Itu, saudaraku, jadi di sini Tuhan tahu, Tuhan menyertai kita di dalam segala hal. Firman Tuhan bilang, aku menyertai kamu. Kalau saudara sudah disertai Tuhan, jangan takut. Yang menyertai Anda itu siapa? Itulah, maka itu kata lihat. Dengan demikian, saudara kita tahu bahwa kita telah diperlengkapi segala kemampuan Allah yang ada di surga supaya bumi kita melaksanakan. Kemampuan untuk melaksanakan itu ada dalam diri kita. Jadi potensi itu, saudara, bukan ditentukan oleh Anda siapa. Anda sekolah jadi profesor, bukan itu. Anda sekolah SMA, SMP. Enggak sekolah pun Tuhan bisa kasih kemampuan. Jadi bukan lihat kemampuan Anda, apa yang ada dalam diri Anda. Bisa Anda proyeksikan, Anda lakukan, Anda berdoa, bergaul dekat dengan Tuhan. Itu yang bakal akan terjadi di dalam kelimpahan. Sebab aku datang supaya kamu hidup dalam segala kelimpahan. Saudara, segala kelimpahan apa saja yang Anda buat selalu berhasil. Makanya Tuhan bilang, cari dahulu aku. Jangan kau bingung mau makan apa, mau pakai apa, mau jadi apa. Cari dahulu. Jadi semua saudaraku, baik singgasana, baik menteri-menteri, baik kerajaan, ditentukan oleh Tuhan. Raja Daud ditentukan oleh Tuhan. Semua, Saul ditentukan oleh Tuhan. Salomo ditentukan oleh Tuhan. Tuhan yang pilih. Tuhan bukan melihat yang anaknya saya itu yang berbahebat orang-orang itu mau dijadikan raja. Enggak. Anak yang tukang ngangon kambing Tuhan bisa jadikan raja. Ya saudara. Dan di sini saudara, Anda bisa lihat kemampuan Anda adalah berkat kemampuan Tuhan. Kita nggak bisa apa-apa saudara untuk menghadapi ini. Saya ingat Pak Lulu pernah berkata, hilang cincinnya. Tuhan buat dari mudah. Tuhan buat dari mudah. Kalau bukan perkataan itu keluar, mungkin nggak jadi seperti itu. Cincinnya hilang untuk luar negeri, kembali dengan sempurna, nggak pakai duit. Kalau bukan kerjaan Tuhan, kenapa Lulu minta? Tuhan mempermudah. Cincinnya bukan yang murah-murah, cincin modal orang pakai, cincin ratusan juta. Toh, Tuhan bisa. Karena siapa? Karena di dalam kamu ada aku. Engkau katakan permudah persoalan. Keluar kata-kata mujizat terjadi di mulut Anda. Itu saudara. Jadi kan jangan takut. Maka Tuhan bilang, katakan pada gunung ini, hei gunung beranjaklah, tercapaklah ke dalam laut. Sekarang kalau saudara bilang, hei gunung, lakukan perahu, datang ke jalan Asia Afrika. Datang nggak? Enggak lah. Saudara, itu berarti yang tidak mungkin bisa Tuhan lakukan. Kalau emang itu perlu buat Anda. Jadi kita saudaraku percaya. Percaya itu baru langkah awal. Setan juga percaya sama Tuhan, bahkan gemeter, dia takut. Ya saudaraku, kalau kita percaya nggak takut sama Tuhan, buat lagi dosa nggak apa-apa lah saudaraku. Jadi saudara punya kesanggupan di dalam Tuhan, bukan ditentukan berapa besar Anda punya uang, berapa hebat
pendidikan Anda, betapa rajinnya Anda melayani Tuhan. Tuhan lihat apa adanya. Dalam kesulitan datang kepadaku, yang letih lesu dan berbeban berat, aku akan buka jalan buat kamu. Adanya Tuhan untuk kita, saudaraku, melakukan kehendak-Nya. Kalau kita kurang mampu, baru minta hikmat kepada Tuhan. Tuhan, aku nggak mampu begini. Ini gimana ya Tuhan ya? Tolong, saudara, Tuhan ada saja bikin sesuatu yang luar biasa. Berkat Tuhan yang buat jadi kaya, saudara. Inilah saudara. Saya pernah diundang oleh satu orang yang bilang, Pak Eko, doain saya. Doain apa? Saya punya pasir buat pasir silika buat bikin kaca. Di mana? Di situ di Palembang. Kita naik itu aja, naik kapal. Saya punya kapal pesiar gitu. Saudara, saya pikir, aduh, ke Palembang, lautan luas, naik kapal diobang-ambing oleh ombak. Ini bisa muntah-muntah nih, saudara. Terus dia pesen sama nakodanya, beresin semuanya. Nakodanya bikin tuh kapal terbalik-baliknya. Buat maju dia bisa mundur, terbalik. Tuh kan jalan-jalan di situ juga, saudara. Akhirnya nggak jadi pakai itu. Besokannya berangkat pakai pesawat ke Palembang. Ke Palembang naik kapal, saudara. Aduh, saya belum tahu bisa pulang nama apa enggak. Takut saya juga ombak gede-gede di lautan luas. Ya, tapi Tuhan punya rencana, enggak. Jangan pakai itu. Nah, ceritanya besokannya pergi ke Palembang. Saudara, kenapa dia pindah Palembang berapa jam? 6 pesawatnya. Ini gila nih teman nih. Jam 10 kan, jam 1 kan. Jadi jangan saya bangun jam 4. Terus bangun jam 4. Enggak taunya sampai jam 7 berangkat lagi ke Jeruju. Jeruju itu berapa lama? 8 jam naik mobil masuk ke hutan-hutan karet. Wah gila itu. Maaf bicara, kita numpang kencing di pinggir itu. Nyamuknya ribuan, saudara. Nyamperin saya, nggak jadi. Masuk ke mobil, hutan kalah. Gila tuh di hutan tuh. Dapat begitu. Nah, jadi saya pikir ya cuma doain itu. Ada aja nih orang. Kesel saya. Sudah 8 jam, besokannya begitu bolak-balik. Kondisi saya itu waktu umur 72, sekarang 73. Waduh, besokannya pulang lagi. Ya itu tempat di Jeruju cuma 500 kepala keluarga. Ada kepala keluarga di situ. Dijamu makan namanya. Emang dia ada banyak duitnya. Nah, saya pikir ada. Jangan sekali lagi saya nggak mau doa itu. Tapi Tuhan punya rencana. Rencananya indah, saudara itu. Atau saya orang khotbah oleh keramik mulia. Di keramik mulia dia bikin kaca. Jadi saya ngomong-ngomong sama yang undang saya, dia percaya bagian ordernya saya ngomongin diproses sekarang sama dia. Cocok semuanya. Nah, ada saja saudara. Kita nggak tahu. Kalau Tuhan mau kasih berkat kita nggak tahu. Ada saja bisa terjadi hal seperti itu. Jadi dia telepon saya, Pak Eko betul ada pasir. Kita udah habis di pasir. Itu bisa 50 tahun. Wah, cocok. Kirim speknya. Dia pada cocok semua. Kirim sampel cocok. Nah, itu cuma dia proses saja. Jadi saya tinggal tunggu proses. Kita nggak tahu. Pertama saya sebel, 8 jam tenggorokan sampai bengkok rasanya. Wah, haus nggak ada air, mau makan gue lapar. Aduh, ada aja. Jadi saudaraku, segala sesuatu kejadian pasti ada hikmatnya. Amin saudara. Anda dimanapun pasti ada hikmatnya. Banyak kejadian-kejadian saudara yang tidak menyenangkan. Jangan kita berprasangka dulu. Allah beserta kita. Tubuh kita baik Allah. Saudaraku di sini ada orang Batu. Satu dulu siapa namanya? Saudara. Dia main batu bara. Dia dilaporin, lebih baik kamu besok pulang ke Jakarta di Pontianak. Kalau kamu nggak pulang, kamu bakal dibunuh. Udah direncanakan 3 orang buat bunuh. Dia malam dia berdoa. Udah berdoa Tuhan bilang,
sana. Samperin tuh orang yang mau bunuh dia, malah baik sampai sekarang takut, tunduk kepada dia. Saudara lihat, siapa yang menyertai Anda? Amin, saudara. Bukan siapa yang musuh Anda, siapa yang mau bunuh Anda. Nggak bisa, saudara, nggak bisa dilakukan kalau tanpa seizin Tuhan. Kita percayakan diri kita kepada Tuhan. Yesus Kristus, saudara, adalah juru selamat. Saudara, nggak ada juru selamat di mana-mana. Juru rias banyak, juru budi banyak, juru-juru banyak, tapi juru selamat hanya satu, Yesus. Siapapun nggak bisa jadi juru selamat. Dia yang menyelamatkan kita. Ya saudaraku. Jadi saya katakan sekali lagi, jangan lihat posisi Anda, jangan lihat keberadaan Anda itu siapa. Lihat siapa yang menyertai Anda. Tuhan menciptakan Anda telah menentukan sejauh mana kemampuan Anda. Tuhan ciptakan kita ada satu persatu. Ada punya tujuan, ada yang punya kemampuan berapa banyak, saudara. Jadi melalui kuasa Roh Kudus, saudara, Bapak membimbing Anda. Tuhan membimbing kita untuk apa? Untuk mengembangkan dan juga mengalami semua kekuasaan Allah. Dia mau kita mengalami, dia mau kita kembangkan itu. Jangan didiamin aja, kamu ke gereja mau ngapain? Di rumah tidak latihan apa-apa. Semacam orang sekolah, tapi di rumah tidak bikin PR, tidak baca Alkitab, tidak mau menyimak, tidak mau tanya Tuhan apa nih Tuhan, ayat ini apa sih? Saya pendeta juga nggak ngerti firman Tuhan, tapi setelah saya tanya Tuhan, maksudnya apa sih Tuhan ini begini? Kok manusia Allah? Siapa yang jadi manusia Allah? Saya nggak ngerti, tapi Tuhan kasih jelas, saudara. Kalau Anda dekat dengan Dia, pasti Tuhan jelaskan. Tapi kalau cuma baca seminggu sekali, kadang-kadang juga nggak baca, begitu baca, ngantuk, moyong, moyong. Nah, itulah saudara. Jadi kita ke gereja, datang stres, pulang sakit kepala. Kita tanya, pulang makan di mana ya? Habis ini makan, pulang nanya makan. Mau nggak? Itu ada jarit tuh enak tuh, mau nih. Tuh mau nih jurusan, saudara tuh. Habis ini nggak ada yang begitu ya? Pasti nggak ada. Ya, jadi saudaraku, kita lihat bahwa segala kejadian itu bermanfaat buat kita. Ada orang, kenapa sih kejadian ini menimpa aku? Katanya Tuhan menyertai. Tuhan menyertai, tapi Tuhan kasih tahu, Anda yang harus menyertai Tuhan, saudara. Bukan Anda itu hidup kudus, hidup suci, saudara. Jadi Tuhan lebih sayang pada Anda, bukan. Anda hidup lebih kudus, lebih suci, supaya Anda lebih dekat dengan Tuhan. Bukan Tuhan jadi dekat dengan Anda. Keliru. Kita hidup kudus, hidup suci, supaya kita mendekatkan diri dengan Tuhan. Tuhan ini setiap hari mendekat dengan kita. Cuman hidupnya bagaimana? Pertolongan di dalam tangan Tuhan Yesus. Jadi begitu saudaraku. Jadi Tuhan memungkinkan Anda melakukan segala sesuatu yang Anda mau, yang Anda bisa lakukan, saudaraku. Jadi Tuhan melakukan sesuatu, Anda jauh melebihi daripada yang lain. Jadi teman-teman Anda beda, ya saudaraku. Jadi Anda mempunyai harapan yang beda dengan siapapun di dunia ini. Mungkin Anda tidak takut cerdas. Pulang pengalaman dunia lain dengan pengalaman Tuhan. Yang mungkin Anda juga ada orang yang pikirannya udah tua, wah kurang cerdas. Tapi kalau dekatkan dengan Tuhan, saudaraku, saudara bisa timbul kecerdasan sendiri. Kecerdasan di dalam apa? Dalam satu hal yang menjadikan Anda kecerdasan itu, saudara, mencapai tujuan Anda sendiri. Entah dari mana, tapi Tuhan bisa kasih kecerdasan. Iya ya, gua bisa bikin ini. Anda berkat Tuhan yang buat jadi kaya. Susah payah kita tidak akan menambahi apa-apa dalam ini. Makanya Markus 11 ayat 24 mengatakan, apa saja yang kamu minta dan doakan, percaya kamu sudah terima. Tuhan mau kita, iman kita melebihi daripada bukti.
Iman belum sampai, kita sudah bilang, yes Lord, saya sudah terima semuanya itu. Jadi iman bukan ditujukan kepada apa yang tidak ada. Iman, saya katakan sekali lagi, bukan ditujukan pada apa yang tidak ada. Iman berhubungan dengan segala yang tidak kelihatan. Ayatnya ada, saudaraku. Ibrani pasal yang pertama. Ibrani 11 ayat yang pertama. Apa? Coba gitu. Pantau supaya saudara lihat. Aku nawas, coba dibaca lagi. Yes. Ibrani pasal 11 ayat yang ke-1. Iman adalah dasar dari segala sesuatu yang kita harapkan dan bukti dari segala sesuatu yang tidak kita lihat. Dan kita tidak lihat ada bukti. Belum bukti. Iman dan dasarnya iman. Coba saudara lihat. Dasar dari segala sesuatu, apapun dasarnya ini. Iman kepada siapa? Iman kepada Yesus. Karena Yesus punya kemampuan. Dia manusia Allah. Dan kepenuhan Allah ada dalam dia. Kita percaya Tuhan, kepenuhan Allah ada dalam engkau. Dan engkau di dalam aku. Sekarang Tuhan tolong. Pasti Tuhan buka jalan. Ini tidak terdapat di dalam yang lain. Tidak dapat dalam siapapun juga. Hanya Tuhan yang sangat care, sangat perhatian kepada kita, saudara. Jadi iman bukan ditujukan kepada apa yang tidak ada. Iman itu ditujukan berhubungan dengan apa yang tidak kita lihat. Jadi kita belum lihat tapi kita percaya bahwa itu ada, saudara. Kita nggak lihat bahwa itu ada. Pasti, saudara. Kita tidak lihat tapi itu ada. Jadi iman berhubungan dengan potensi yang belum dapat dilihat atau yang belum dapat dialami. Itu iman, percaya pada Yesus. Kenapa? Apa saja yang kamu minta dan doakan, percayalah bahwa kamu telah menerimanya, maka hal itu akan diberikan kepadamu. Luar biasa, saudaraku. Saya juga udah takut hari ini, saudaraku. Tiap hari doa sama Tuhan. Tuhan, terima kasih saya bisa ngomong. Tadinya Rupi datang pada saya ngomongnya tersendat-sendat. Sekarang bisa khotbah lagi. Coba kalau ngomong saya, iya, saudara dengerin apa? Pendeta gelo deh siapa? Ngomong apa saya nggak ngerti. Tapi saudara Anda ini lengkap, bisa ngomong, bisa lihat, bisa dengar, bisa makan. Kalau salah satu indera kita nggak bisa makan, kumaha aduh, modar. Ada orang kecekukan saudara, begitu. Udah 3 hari makan nasi nggak bisa, minum juga keluar lagi. Untuk ada temennya ke dokter nggak bisa, nggak baik-baik. Temen bilang, aduh lu goblok amat, lu minum aja tuh itu Sprite atau Fanta. Dia minum, udah hilang, kecekukannya hilang, cuma minum Fanta doang. Itu ada dia bilang, iya, sebab sangkut atau kenapa mandap saya juga nggak tahu. Kita minum Fanta yang ada itu keluar semuanya. Nah, kalau nggak ada yang mati, saudara. Guru saya 2 minggu, gitu. Mati guru saya dulu yang belajar ilmu kegelapan, padahal dia menghujat Tuhan. Dia marah saya terima Yesus. Dia usir saya. Dia kata-katain Yesus. Nah udah dia katain mulutnya udah nggak bisa ngomong begitu. Saudara kita lengkap, kuping bisa dengar, mata bisa lihat. Kalau matanya buram, aduh kita udah ketakutan. Lu kenapa ya mata lu? Nggak bisa ngomong. Perpanjang indera kita, saudaraku. Yang paling diperhatikan juga bagian belakang, bagian pembuangan. Itu paling diperhatikan. Coba seminggu nggak bisa buang, haliwu. Saudaraku, mata udah melotot, emosi naik, tangan kesel, marah-marah, perut sakit, kerja apa juga nggak bisa beres. Bagian belakang tuh nggak pernah diperhatikan.
Yang praktikan muka, cantik, tangan, sport, yang nge-gym supaya nampak six pack. Saya juga dulu six pack, sekarang six man. Coba, six man nambah six pack, six man lebih berharga loh. Sebab six man tuh tampang cukong. Tapi ada yang tampang cukong nasib kulit, udah susah. Ada saudara-saudara. Nasibnya juga jadi. Nah, saudaraku, jadi kita hidup ini bergantung pada Tuhan, betul-betul Yesus. Jangan yang lain, jangan percaya segala kuamnya lah. Nanti dagang apa yang bagus, cari sendiri. Kalau Tuhan berkati, saudara, ada dagang korek kuping jadi berkat. Iya, hebat bukan main. Berkat Tuhan yang buat menjadi kaya. Itu Tuhan bilang, saudaraku. Jadi iman mengatakan, aku tidak dapat melihat, tapi aku tahu itu ada. Tuhan udah sediakan. Maka tambah iman, tidak mungkin orang berkenan kepada Allah. Sudah lihat suara saya sekarang, sudah bisa khotbah, udah pulih lah. Boleh dikatakan, berdiri lama nggak apa-apa, jalan karena tulang aja yang sakit. Tapi Tuhan masih ada. Seperti Paulus, dibiarkan duri di dalam daging. Tuhan nih, pantatku suka sakit, kenapa? Duduk kelamaan. Dan lama-lama duduk berdiri, khotbah yang lama, apa-apa. Iya kan, saudara? Jadi saya berusaha juga untuk dapat kesehatan. Dan Tuhan biarkan aja dulu. Karena ada waktunya tak taunya hilang, sakit, wah bisa lari lagi. Dulu Pak Ruswin nama saya perkara jalan. Yang hayam nyakok coba Mas. Ketinggalan 10 meter. Saudaraku, itu 3 tahun yang lalu ya Pak ya, di belakang saya. Tapi nggak boleh sombeng. Pas saya sombeng, udah sekarang harus jalan duluan. Saya tinggal belakang. Udah gitu, kejepitnya saya baru ditungguin lagi. Dari makan bubur saya ditinggal. Coba jalan sendirian saudaraku. Dia mau jalan enakan. Saya ditinggal. Makan bubur. Buburnya nggak enak lagi. Aku udah dibayarin, dibayarin. Saudaraku. Jadi hidup Anda ini harus sekarang mempunyai tujuan, saudaraku. Ya, inilah saudaraku. Jadi iman tidak pernah berhubungan dengan apa yang Anda lakukan. Tuhan, saya lakukan ini, saya iman dengan ini. Nanti jadi, tunggu dulu. Iman dasar dari sesuatu yang kita tidak lihat. Dan bukti dari sesuatu yang kita tidak kelihatan. Iman itu tidak kelihatan. Iman kepada siapa? Kepada Yesus. Ada agama bilang iman dong kepada Allah. Gak bisa. Ya saudaraku. Jadi iman kepada Yesus. Seperti tadi saya katakan, iman itu harus di dalam Wahyu. Wahyu 14 ayat 12 coba. Saudara lihat di situ. Wahyu pasal 14 ayat yang ke-12. Yang penting di sini ialah ketekunan orang-orang kudus yang menuruti perintah Allah dan iman kepada Yesus. Allah harus dituruti. Jadi Yesus taat kepada Allah sampai mati di kayu salib. Allah nggak bisa diimani karena kita nggak pernah lihat Allah. Yang pernah lihat Yesus, iman kepada Yesus. Apa yang dikatakan saya percaya itu iman. Jadi Yesus diimani. Jadi kita bukan iman kepada yang lain. Tuhan pasti engkau bisa. Segala sesuatu ada dalam tangan Tuhan. Baik yang belum ada dan yang sudah ada. Anda minta yang belum ada, Anda minta yang mustahil. Tuhan kalau mustahil, Tuhan lihat, wah ini mustahil. Gimana dia minta? Tuhan ciptakan untuk Anda spesial. Jadi Anda harus mempunyai tujuan. Dan Anda ingin menjadi apa? Karunia sudah dikasihkan. Sebenarnya karunia sudah ada pada Anda. Anda mau jadi yang bagaimana? Minta pada Tuhan. Tuhan, saya mau minta untuk melanjutkan karya penebusan-Mu. Saya ingin tumpang tangan orang sembuh.
saya ingin mengajar, saya ingin apa-apa minta pada Tuhan. Nanti berkatnya akan turun sendiri. Seperti Reinhard Bonnke, saudaraku, dia di Afrika. Dia bilang, Tuhan, ini mau adakan KKR untuk seluruh Afrika, orang-orang itu kulit hitam. Biayanya besar Tuhan. Tuhan ngomong sama dia, kau mau minta berapa juta US? Ya Tuhan, saya tidak mau minta US, saya minta berapa juta umat Tuhan sediakan. Saudara, Tuhan sediakan berapa juta umat, itu banyak. Dan juga baru disertai uangnya, Tuhan kasih juga. Minta umatnya dulu, cari dulu kerajaan Allah dan kebenarannya supaya orang itu bertobat, supaya orang-orang mengerti firman Tuhan, supaya orang-orang banyak melakukan di dalam roh. Sebab Allah adalah roh. Barang siapa menyembah Allah harus menyembah di dalam roh dan kebenaran. Orang roh itu kan tidak bisa lihat. Di mana ada Yesus? Nggak ada nih. Mana ciptaan Tuhan? Nggak ada. Banyak ciptaan manusia, ini keyboard semua ciptaan manusia. Orang ada di situ. Orang nggak percaya kepada Tuhan. Ya sudah, Tuhan hanya dijadikan legenda. Tuhan jadikan alternatif. Kalau udah kesulitan, tanya Tuhan aja deh. Ngapain begini? Alternatif. Kalau bisa cari dulu sendiri. Tuhan bilang cari dulu aku, kerajaanku. Ya, aku yang memberi engkau. Engkau tuh manusia Allah. Engkau aku yang cipta. Diriku ada dalam engkau. Di bumi seperti dalam surga. Tuhan mau itu. Cuma di bumi jadi kacau. Bukan seperti dalam surga. Tapi di neraka. Perebutan, perang terjadi. Apa semua pembunuhan terjadi, saudara. Nah, tadi saya katakan, Anda harus mempunyai tujuan. Apa yang Anda inginkan dalam hidup ini? Sebab kesanggupan Allah, kuasa Allah ada di dalam Anda. Membutuhkan tujuan Anda. Sekarang bikin apa susah, dalam apa susah. Coba tujuan Anda yang apa? Permudah Tuhan. Tujuanmu. Kenapa aku bikin ini rugi? Mau buka ide lagi rugi. Jadi takut sendiri, jangan takut. Saudaraku. Jadi skala kesuksesan itu dari pencobaan. Jangan takut untuk mencoba. Jangan mencoba untuk takut. Ya saudaraku. Jadi Anda coba terus. Seperti Anda pergi ke laut. Kalau Anda pergi ke gelombang yang besar, ombaknya juga besar. Hidup itu ada resiko, saudara. Cuman ada minta sama Tuhan, semua resiko-resiko itu diperkecil. Ya, wah, ombaknya gede. Justru ombak gede, ikan tuna ada di sana yang gede-gede. Kalau pancing, kalau di pinggir laut ikan teri namanya. Di pinggir laut, saudara pernah pergi, bau amonia. Kalau buat laut apa sebut di situ? Busa-busanya pada ngumpul. Nggak baik. Jadi di tengah laut, saudara. Di tengah laut, saudara lihat ombaknya di atas yang gede. Di bawah lautnya apa? Ikan-ikan berenang. Ada pulau laut, ceritanya pulau laut ya. Itu ikannya bagus-bagus, saudara. Ya, di Raja Ampat katanya bagus, saya belum pernah ke sana. Itu, saudara. Jadi saudara lihat kehidupan kita itu sebetulnya sudah diatur, baik rancangan-rancangan hari depannya penuh dengan segala kebaikan kita terima. Ketika Anda berdoa, saudaraku, Anda inginkan apa yang Anda minta. Anda minta apa dalam doa? Tuhan bilang, minta kepadaku dalam namaku, aku akan melakukannya. Supaya Bapa dipermuliakan dalam anak. Apa juga yang kamu minta kepadaku dalam namaku, aku akan melakukan. Betapa sayangnya Tuhan kepada kita. Sampai keluarkan perkataan ini, saudaraku. Dan jangan membiarkan, saudaraku, perhatian Anda dikacaukan, saudaraku, atau dialihkan oleh
orang lain, jangan gini, jangan itu. Enggak, Anda harus mempunyai tujuan dan kemantapan di dalam Tuhan Yesus. Kalau saudara tidak betul-betul beriman kepada Tuhan, susah. Ya, saudara. Jadi untuk apa yang Anda minta, saudara? Nah, di sini sayangnya anak-anak Tuhan banyak sekali yang belum mempunyai tujuan, belum mempunyai satu kesanggupan mempergunakan kekuatan kekuasaan roh yang ada dalam diri Tuhan, sehingga kehidupannya seringkali terombang-ambing di dalam dunia maya ini. Jadi kebingungan. Ya, saudara. Jadi hal-hal yang belum kita lihat, semuanya sudah bisa Tuhan berikan kepada kita. Ya, saudara. Jadi saudara lihat sekarang, kehidupan tanpa Tuhan bisa banyak, tapi tidak mempunyai tujuan kekal. Mereka banyak bisa dapat orang-orang yang belum dalam Tuhan, wah bisa melakukan segala sesuatu. Ya, saudara. Jadi sebagiannya, kalau saya bilang anak-anak Tuhan tidak mempunyai keinginan apa yang Tuhan katakan. Walaupun Tuhan telah melakukan yang terbaik bagi kita untuk dilakukan, untuk membereskan, untuk membesarkan kita. Seperti anak kita. Anak kita kadang-kadang kita kasih apa yang dia mau. Kasih tunjang buat anak. Tapi anak kita tetap bikin kita kesel, bikin kita kecewa. Tuhan juga banyak mengalami seperti itu, saudara. Lebih ribet lagi, banyak Tuhan, kalau boleh katakan pakai kata kecewa. Tuhan kecewa kepada kita. Ntar begini, ntar begitu lagi. Tuhan mau begini, nggak jadi lagi. Udah susah, datang lagi nangis kepada Tuhan. Ngeluh, kenapa jadi saat ini? Yang ada orang tua yang taruh berulang kali menolong anak, tapi taruh tolong begitu lagi. Banyak saudara, hamba Tuhan juga anaknya begitu. Mengecewakan di dalam hidup ini. Ya, maka itu saudara, saya himbau kita yang jadi anak-anak Tuhan, kembali saudara. Kita tahu bahwa kita itu manusia. Ya, jadi khotbah saya ini mendorong Anda untuk percaya kepada Tuhan Yesus, dan Yesus ada dalam diri kita, dan kita punya kesanggupan untuk kerja apa saya sebetulnya, saudara. Jadi emang semua ada proses, di dalam Kristus tidak ada proyek instan. Kalau ada juga Tuhan yang tentukan itu instan, bisa. Saudara coba bayangkan, saya katakan lagi. Saudara tahu, kemarin saya dikirimin WA, Daniel masuk gua singanya. Nggak diapa-apain, itu gambarnya bagus, filmnya bagus. Masa orang masuk ke dalam gua singa, dijeblosin, singanya nggak apa-apain dia. Saudaraku, kalau dengan konteks, saudaraku, hukum duniawi mati Daniel. Tapi kalau hukum iman, beda lagi. Belum yang saya katakan tempoh hari, Sadrak, Mesak, dan Abednego masuk ke dapur api, secara logika mati kebakar. Tapi api tidak mengenakan dia sedikit. Saudara, ini Alkitab sudah banyak contoh, sudah banyak kejadian dengan iman. Allah sanggup melakukan, sebab Allah berdiri di depan kita, berperang ganti kita, bukan apa-apa. Dalam Yeremia 29 ayat 11, semua udah tahu. Saya pantaukan lagi. Yeremia 29 ayat yang ke-11. Coba saudara lihat apa dia katakan. Yeremia pasal 29 ayat 11. Sebab aku ini mengetahui rancangan-rancangan apa yang ada padaku mengenai kamu. Demikianlah firman Tuhan, yaitu rancangan damai sejahtera dan bukan rancangan kecelakaan, untuk memberikan kamu hari depan yang penuh harapan. Iya. Yes. Pantun. Ada intonasi. Harus nyanyi bagus. Kalau
saya yang khotbah. Saudara pada pulang. Tapi bagus saudara, seger jadinya ya, jadi seger. Dari tadi saya diam dulu. Emang hidup harus ceria, harus bersukacita. Amin. Hati yang gembira adalah obat yang manjur. Kalau setiap hari saudara hati gembira, saudara makan apa jadi obat? Gak ada kolesterol, gak ada tekanan darah. Ya, jadi hati gembira. Kalau hati yang monyong, marah, bukanlah makan jadi obat jadi makanan. Darah tinggi, kencing manis, budrak, begitu itu apa segala. Jadi serau obat 10 macam obat. Jadi benar loh saudara. Jadi di sini saudara, Tuhan sudah sediakan kita segudang kemampuan. Sekarang Anda pakai, lihat dalam 1 bulan ini kehidupan Anda. Jangan peduli lihat dolar naik, dolar turun. Jangan peduli dengan keadaan pemerintah ini. Saudara, berkat adalah individu Tuhan memberikan buat Anda. Yes. Bukan saudara kolektor semua baru diborong dibuka. Secara pribadi dengan Anda, Tuhan bukan melihat apa-apa, Tuhan melihat hati kita. Ya saudaraku, Tuhan melihat hati kita untuk minta, Tuhan lihat hati. Ya, jadi Tuhan bukan lihat kita uang ada bisa semua hal. Tidak saudaraku. Jadi saya harapkan saudaraku, Anda bisa merubah yang mustahil menjadi kemungkinan. Amin saudara. Amin. Anda rubah yang mustahil. Anda minta, itu mustahil. Bagi Tuhan tidak ada yang mustahil. Ini saya ulangi, supaya bekal ini Anda bawa pulang. Iya benar, kata firman Tuhan. Ikuti itu saudaraku. Jangan cari dahulu yang lain, cari dulu kerajaan Allah. Ya, saudara, kalau Anda mempunyai karunia-karunia, gereja-gereja sangat membutuhkan karunia-karunia itu. Benar. Kalau di sini ada karunia yang luar biasa, orang-orang pada datang untuk menikmati karunia yang daripada Anda sendiri. Ya, jadi saudaraku saya pesan lagi, jalani apa yang ada pada saudara. Sekali lagi, Anda adalah manusia Allah. Anda punya kemampuan, Anda mempunyai potensi untuk melakukan apa saja di dalam dunia ini atas nama Tuhan. Minta kepadaku dalam namaku, atas namaku, pakai, aku akan melakukan. Saudara, Anda sudah diberi wewenang, Anda diberi kesanggupan, jadi Anda diberikan kuasa. Kurangnya apa? Kurangnya kita mempraktekkan kekuatan roh di dalam Tuhan. Yang kita lihat, gimana ya besok uang, bagaimana ya besok kejadian, bagaimana ya besok hal-hal yang akan datang. Saudara, ada orang bilang hari ini harus lebih baik daripada hari kemarin. Mana mungkin hari ini Anda masih pikiran hari esok harus lebih baik dari kemarin. Hari ini, hari esoknya dia masih pikirin kejadian-kejadian yang kemarin. Dia nggak bisa rubah pikiran kita dalam Tuhan. Berkat Tuhan akan mengalir. Percayalah. Mari kita berdoa. Bapak, kami mengucap syukur dan berterima kasih. Tuhan, di tangan hamba-Mu ini ada minyak urapan yang daripada Engkau. Bapak, hamba minta minyak urapan ini akan mengena kepada mereka. Apa yang mereka minta, Tuhan sesuai dengan firman. Apa saja yang kamu minta dan doakan, percaya kamu sudah terima, maka akan diberikan padamu. Tuhan melalui minyak urapan ini, mereka akan minta dan Tuhan berkati dan Tuhan buktikan bahwa permintaan mereka ini sanggup untuk Tuhan berikan pada mereka betapapun sulitnya. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus, sekarang mereka mau minta Tuhan. Saudara, silakan Anda minta. Minta, saudara.